Ketemu lagi di episode minggu ini di Gokre. Di video kali ini ada yang beda, Yus. Yes, apa tuh? Jadi biasanya kan kita gini langsung masuk di materi ya, gitu ya, masuk di berita gitu loh. Ya hari ini akhirnya setelah sekian lama kita ada sedikit sponsor, ada iklan. Asik. Langsung aja ke iklannya dulu. Guys, ada yang baru lagi nih, tempat nongkrong asik yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Kedai Joni. Ada promo menarik di grand openingnya, start harga mulai dari Rp4.000 aja loh. Buat nambah suasana biar kalian gak galau, di sini juga ada live music setiap hari. Banyak banget deh spot ciamik, asik deh buat nongkrong berdua, berlima, berenam, atau rame-rame. Kedai Joni ini ada di Jalan Benteng Pancasila nomor 1 Kota Mojokerto. Can't wait to see you guys! Nah itu guys tempatnya, jadi bagi kalian yang di Mojokerto, kalian bisa mampir, bisa cobain di situ makanannya murah, vibe-nya bagus, ada live music, ada wifi, kalian pasti enjoy di sana. Lengkap semua. Oke, gitu. Dah, gitu. Mari kita langsung masuk ke materi. Yes. Materi berita yang pertama. Ini beritanya sebenarnya ini dari TikTok. Waduh, bukan pemain Jadi kan, TikTok saya. Saya juga bukan. Aku Beda. juga nggak suka sebenarnya TikTok, Beda teman-teman. generasi Jadi, mungkin ya. iyo. Gak iso aku, Bu. Kok Susah. mau suka tuh, ya makanya ini ya, mungkin perbedaan generasi itu mulai terasa gitu. Biarkan mereka yang menikmati saja. Kalau Jadi, kita, ya sudah. Bukan tempatnya. iya. kayaknya. Yang mau nonton juga mungkin nggak ada. Soalnya kini tuwek-tuwek. Apa mau tuwek-tuwek di TikTok kan? Nah, gitu loh. Cuman, Boomer. ya ini beritanya dari TikTok sih. Dari TikTok. Nah sekarang ini memang kan kalau dulu orang kan Instagram ya. Instagram, cari sensasi di Instagram, YouTube. Sekarang TikTok ya. Sekarang TikTok. Betul. Nah di TikTok ini ada seorang pemuda gitu loh. Nah pemuda ini viral karena dia itu bohong. Nah, ini. Nah, Pasti masalah hubungan nih kalau udah kayak gini-gini. ya pasti lah ya. Ya. Jadi pria yang viral ini ngaku jagain jodoh orang 5 tahun, tapi ternyata ini tuh bohong gitu loh. Kalian bayangkan kalian bikin konten di TikTok gitu, wis wah nangis, sedih gitu. Kamu kenapa? Aku putus. 5 tahun. 5 tahun pacaran terus putus, sedih. Ternyata ketahuan gitu loh. Kalau si pemuda ini itu berbohong. Berbohongnya gimana? Sepupunya itu pasang status di sosial media bahwa ini tuh bukan pacarnya tapi sepupunya gitu loh guys. Jadi dia tuh pernah foto sama sepupunya ya toh. Ini ada fotonya nanti tayangan yang begini dulu. Tapi dia itu ngakunya itu pacarnya gitu loh. Terus waktu merit kan seakan kayak wah datang ke meritan mantanku gitu loh. Kayak gitu loh guys. Demi apa? Demi konten dan demi ya ini. Demi fame. Shame on you, bro. Shame on you. Shame on you. Kalau mau bohong nggak gitu. Yosua ini nek ngomong. Yosua ini nek ngomong nggak kayak meledak-ledak guys. Cuman dia shame on you. Kecewa saya. Kamu menyuarakan kalimat apa ya? Bukan kalimat lah, suara yang salah. Iya. Nanti pria makin didiskriminasi. Iya. Gara-gara kamu, men. Aduh. Kita sebagai kaum pria ini yang merasa terwakilkan sama dia ini sedih. Sedih sekali. Kok sampai kayak gitu loh. Jahat. Iya, nek apa ya? Kok hidup itu sampai di rekayasa gitu. Iya loh, bener nggak sih?
kayak nggak ada yang lain. Iya. Nonton TV udah politik rekayasa, masa kamu juga? Iya, Wah. jangan hidup itu direkayasa juga. Capek, bro, gitu. capek. Rekayasa di anu aja, di medsos kalian gaya-gaya nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai bohong lah gitu loh. Masuk sampai ya ampun belani konten ya toh. Kurang elok. Kurang elok. Kurang elegan lah. Kurang elegan. Kurang elegan belani konten terus anu jadinya wah ini sepupuku anu jadi anu aja jadi pacarku terus sepupunya merit datang kayak seakan-akan sedih aku datang ke meritan pacar buat apa Sepupu. gitu loh aku nggak bisa dapet apa ya kayak bisa dapet kesenangan apa ya dari sana gitu loh. Terus kalau apa ya? Kok nggak kepikiran kalau ketahuan tuh gimana? gitu loh. Nah iya tuh. Paling nggak kok kali kamu sama sepupunya Iya dulu. maksudnya, anu Ya. apa kak aku mau anu gitu ya Demi kan. konten. Jadi nanti kakak ikuti permainan saya ya kan gitu ya kan? Jangan-jangan ini permainan juga ya? Sengaja ya kamu ya? Ayo kamu sepupunya, kamu juga ya? Jangan-jangan kamu juga kamu pengen- bukan sepupunya, Oh. kamu memang pacarnya. Iya. Muter Plot aja. twist terus ya. Repot. Dunia ini penuh Iya. kepalsuan nih, repot. Iya guys, jadi entah ya, tapi kok apa sih maksudnya kok bisa membuat apa ya di medsos ini di dunia internet ini kok jadi banyak drama gitu loh ya. Iya. Apa sih yang membuat kalian tertarik dengan dunia itu? Sebenarnya apa sih, Yus? Apa ya? Ya mungkin orang tuh sukanya cari sesuatu yang mancing emosi kali ya. Gitu Kalau ya? aku rasa sih kayak gitu sih. Maksudnya kadang meskipun pada akhirnya yang dipancing tuh benci, tapi ya ujung-ujungnya tetap tertarik kan. Ngono Intinya ya? kan Iya, akhirnya iya, tetap iya. tertarik gitu loh. Dan orang itu memang lebih suka terhadap hal-hal yang kontroversi dan negatif gitu loh. Iya toh. Sedih-sedih lah, ya Kok- kan karena ini 5 tahun ditinggal sedih karena hal-hal kayak gitu Iya. langsung pancing orang-orang langsung Dan pengen orang Indonesia itu kan maksudnya kalau ada orang yang susah itu tuh empatinya tinggi. Iya. Betul. apa maksudnya malah malah di fokus gitu loh Nah, ya benar. jadi pusat perhatian gitu Betul, loh. betul. Padahal ini orang lagi sedih gitu loh. Padahal ini semua cuman bohongan. Aduh, ya janganlah ya menurutku. Ya kita memang bikin konten itu susah. Iya, Angel susah nggak sih? banget lah. Susah Uangnya banget. loh. Kita akui, Kita akui. juga Dari susah. kita yang pertamanya ngido gitu orang gampang kok angel. mulai kerasa. mulai kayak aduh. Bahkan kita sampai bikin segmen-segmen yang kayak gini yang ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol itu pun awalnya mikirnya ya gampang ya. Iya. Ternyata ya enggak. Ternyata kadang ngomong nopo, beritanya apa? Apalagi kalau sekarang kan beritanya ya wis muter-muter di situ terus ya. Iya. Corona, korupsi, terus ya itu ada ormas-ormas. Nah, kan gitu. Jadi muter itu terus. Iya, Masa iya. mau bahas itu terus? Aduh. Ya kan bosen ya. Ya, jangan. Kita kan pengen bahas yang happy, Betul. yang lucu gitu loh, kayak gitu. Cari penghiburan. Gitu sih. Jadi ya pesanku sih janganlah ya buat kalian-kalian yang mau ngebut istilahnya ya. Mau cepet-cepetan terkenal gitu loh. Janganlah. Ya aku ya pengen guys, aku ya pengen, kita ya pengen apa ya, kamu kan ya pengen kan. Supaya Masa pengen gini terus kan ya. supaya aku bisa di Heeh. ya itulah. Pengen tring-tring lah pasti. Cuman ya kita sebisa mungkin di jalan yang benar lah gitu loh. Maksudnya ya jujur kita apa ada mau react ya silakan ya toh mau bikin apa mau kreatif mau apa silakan tapi sebisa mungkin jangan sampai merekayasa kehidupan pribadi ya Betul. itu loh. Hmm. Itu soalnya ya negatif lah dampaknya gitu loh. Jadi orang yang nggak dapat manfaatnya ya nggak ono ya tuh buat dirimu sendiri ya nek viral nek enggak kan ya nggak ono manfaatnya gitu loh seperti itu sih ya ngono sih. Oke. Kita sudahi saja berita yang menurutku agak tidak berguna ini. Nyampe-nyampein bro. Iya, jadi bro tolong bertobat ya. Mungkin nanti setelah bertobat ya bikin konten lagi. Oke, kita langsung next ke berita kedua. Oke, berita kedua. Nah, ini
Nah, ini mulai lucu guys beritanya menurutku sih. Aku bacain ya, aku bacain. Iya. Karena serangga, tabungan 1 M seorang nenek di kaleng susu hancur. Aduh. Aduh. Yang salah ini siapa? Neneknya apa serangganya? Serangganya. Serangganya. Bukan kalengnya. Kan kaleng kan besi kan. Kan Bukan. harusnya Bukan seperti pakai itu. kaleng. One sih. Rasanya pancet Yos. Oh ya tetap Ini aja. kaleng susu loh. Maksudnya Iya kaleng sih. susu itu kan enggak Ya sama lah ya, bahan kaleng ya iya, aja sih. enggak tipis-tipis banget gitu Iya. loh. Cuma ya bingung juga, masa di dalam kaleng kok bisa masuk serangga itu, apa mungkin karena nggak rapat atau gimana kalian nutupnya ya? Yo, Kan ini kan kalau kayak kertas-kertas gini kan yang makan pasti ya kayak rayap kan karena aku kan yang makan. Aku juga suka 1 M. yang masuk berita itu mungkin yang makan dua makan uang rakyat. Oh, itu bukan 1 M, itu 17 M. Saya tahu kok. Saya juga baca, cuman jangan Yos. Ngeri. Ya memang yang di itu juga makan. Iya. Yes, lanjut Ya, lanjut di sini lah. Nah, ini coba ya baca lebih lengkap deh. Nah, ini ternyata di Malaysia. Penang, betul. Oke. Jadi Malaysia. video yang diunggah ke Facebook baru-baru ini menjadi viral lantaran memperlihatkan uang kertas hampir 300.000 ringgit Malaysia. Gila. Itu hancur dimakan serangga. Nah, yang rekam video tuh ngomong uang kertas berbundel-bundel itu disimpan sama neneknya di dalam kaleng susu. Memang nggak dijelasin gimana nenek itu nyimpan uangnya, apakah kalengnya mungkin kebuka atau ketutup. Ya ini repot. Pertanyaan terbesar ini bukan itu sih sebenarnya. Pertanyaan terbesar ini, nenek ini gak pernah tahu ada yang namanya bank, Mbak. Nah, ini. Iya Itu gak sih? Kayak inget-inget zaman dulu. Iya. Uang diselipin di bawah kasur. Betul. Neneknya ini seumur hidup nggak pernah ke bank, ya kan, nggak pernah setor gitu. Jadi dapat uang masukin kaleng, dapat uang masukin kaleng gitu. Mungkin neneknya juga takut dikorupsi. Oh. Wah. Ya nggak serius, wes mandek, jangan ikut terus. Ya, ini masih ke bawah. Masih ke bawah emosi Agak dia. kesel banget. Cuman ya itu kok lucu gitu loh, maksudnya kan itu uang besar ya kan, satu 1 M men, Lah iya, 300.000 1 M di sini. Apalagi kondisi kayak gini kan. Itu mungkin, nah ini aku bayangin perasaannya, wah kita kan masih punya simpenan gitu kan, mungkin ya lagi zaman kayak gini kan. Wah kita kan masih Jadi punya penghayatan. buka Shrek. Nek, Strike itu cuman itu kan uangnya kalau dari fotonya tuh udah kayak bertebaran, nanti aku tunjukin fotonya, udah kayak tapi ini serbuk-serbuk. rasanya mungkin ada sing masih masih bisa dipakai mungkin ya. Ya mungkin lah Tapi ada. nggak banyak lah ya Iya. mungkin. Tapi ya cuil dikit ya orang mana mau sih, kecuali di pasar ya. Kecuali kamu ya Kecuali di bisa Indonesia ya. mungkin ya. Indonesia nggak tahu kalau di luar negeri, kalau di Kalau Indonesia di- sih masih ya Di Indonesia sobek kadang di plester. digenggam ya. Remet-remet. Heeh. Kalau selama nominalnya masih kebaca itu masih berlaku kalau di sini. Aku kan di kita gitu loh, cuma Iya. nggak mungkin di dia. Wah, Ini udah kayak serbuk men. apa gitu Itu loh. kalengnya dibuka berterbangan, udah berkurang Brul gitu iya ya. berkurang 100.000 200.000. Iya Duh, sih. kasihan Cuman ya sekali. itu lucunya ya itu kok neneknya itu kan ya masa nggak pernah ke bank gitu. Keluarganya kok nggak ngingetin juga itu loh. Ya, mungkin itu uang keluarganya nggak tahu. Oh ya bisa Ya jadi toh, ya. oh, daripada Tabungan neneknya kalau gitu. apa namanya kalau ini ketahuan keluargaku habis misalnya ya tuh. Iya. Oh, mereka nggak akan tahu ini sih. Nyata bukan keluarganya yang nunggu semut. Itu kalau neneknya licik. Wah, licik, neneknya licik. Kalau neneknya misalnya Cautious perhitungan. Oh, ya, cautious ya kan. bisa, maksudnya berhati-hati lah. Gitu. Yang lebih kasihan kalau neneknya baik, aku mau ngasih ini apa namanya, kan umurku sudah apa tiba-tiba ini ya untuk kalian lah Ya, itu. Begitu peninggalan, dibuka ya, nggak ada yang ditinggalin. Nggak ternyata jadi. sudah menjadi menjadi berkat, tapi bukan buat keluarganya, buat serangga. Kasihan. Ya itu sih, jadi lucunya kok ya di kaleng susu gitu loh ya. Iya. Apa mungkin kaleng susu itu sih
belum dibersihkan. Ya, atau mungkin bolong mungkin, ada apalah, Tapi ya 1 bisa M macam-macam. loh. Maksudnya ya kalau Iya. kita sendiri aja saya ya Nah. jangan ditiru sih guys. Ada 100.000 ya tak setorno loh. Iya. Setor, aduh kebanyakan nih setor aja gitu loh. Kadang- Kan di store tunai itu loh ya toh kan kita nggak usah ke teller kan ke cekrek guys masukin aja. Di dompet tinggal berapa gitu loh ya toh. Jadi kok sampai 1 M itu di gitu loh, di luar bank gitu loh. Kadang aja ngambil uang cuman ya 50.000, 100.000 supaya apa? Supaya nggak boros lihat Iya. dompet. Supaya nggak pingin ngeluarin gitu loh. Iya, Biar supaya males, biar ada males uang tuh tinggal ngambil. segini gitu. Iya. Perhitungan lah kan. Ini taruh di kaleng ya. Ya buat neneknya yang tabah lah. Iya. Nenek dan keluarganya ya. 1 M ya. Saya Tapi ya nggak tahu lagi mungkin di Malaysia nggak sebesar di kita mungkin loh. Oh Aku nggak enggak, tahu ini lagi. justru karena dihitung tuh 300.000 ringgit dikonversi ke rupiah tuh jadi 1 M. Lah iya, nggak maksudnya di kita Oh, kan 1 maksudnya M, nilainya. di situ Oh, kan iya, 300.000, maksudnya 300.000 di situ tuh Ya mungkin bisa jadi ya. ya Nggak tahu juga sih. mungkin nggak sebesar 1 M, ya tetap besar, cuman mungkin misal berapa ratus juta gitu loh, ya toh, cuman ya tetap besar sih, Iya. gitu ya. Ya mungkin kitanya yang nggak punya duit segitu soalnya. Ya punyanya sudah. punya gitu loh. Ya buat neneknya sih yang tabah lah ya, yang tabah, yang kuat, Ikut Nek. berbela Soalnya, sungkawa. ya ini hidup ya. Materi itu nggak dibawa mati. Tapi kalau dibawa serangga juga sedih juga. Kalau udah urusan begini jadi bawaannya di melu. Materi nggak dibawa mati, tapi dibawa serangga sedih gitu. Jadi bawaannya jadi ini puitis ya. Iya. Kalau urusan begini luar biasa. Aku ya nggak bisa bayar. Apalagi yang paling kasihan itu ini orang tua. Iya. Iya toh, kalau orang anak muda misalnya ya sedih tapi kan maksudnya life must go on, men. Iya, simpanan buat kesehatan kan juga penting Yo. buat orang tua kayak Jadi gini. ya itu. Ini orang tua maksudnya kan ya mungkin dia mikir aku hidup berapa lama lagi sih. Ya toh, maksudnya wis paling sampai umur berapa sih? Masih kena musibah gitu loh, guys. Apa nggak tambah kayak wis aku tak Tempat tidur, istirahat. renang gitu loh. Ya Oke. itulah seperti itu ya. Buat pesannya sih dari berita ini ya, pakailah instansi keuangan yang terjamin. Kalau di Indonesia ya di bank lah guys, itu yang paling aman. Jadi jangan percaya yang maksudnya taruh di sini, maksudnya ya kayak nenek itu ya sampai tradisional sekali ya janganlah. Ya ya ini nanti takutnya terjadi sesuatu kemalingan ya Iya, toh, bencana kemalingan. alam juga bisa. Jadi kan taruh di bank lah. Ya memang ya kita sebagai masyarakat modern ya sudah harus mengerti lah ya tentang instansi-instansi keuangan. Jadi ya jangan ditiru yang nenek. Ya mungkin nenek ini tradisional itu tadi sudah tua ya toh. Mosok kalian yang mosok, wih cerdik juga ya ditaruh di kaleng susu. Jangan gitu. Jangan-jangan gara-gara kaleng susu kalian ganti tempat lain bukan di kaleng susu. Sama aja. Aku juga di kaleng susu ngono. Dikubur. Selipan gitu. Jangan lah gitu. Itu sudah nggak zaman sekarang gitu. Oke. Oke, next ya. Next ya, kita langsung ke berita ketiga. Ke berita ketiga ya. Yes. Ini berita ketiga. Jadi kalau kalian perhatikan dari berita pertama sampai ke berita ketiga ini semakin absurd ya Semakin beritanya. kacau. Jadi kita ngatur beritanya itu dari yang ya susu yang sampai yang sampai di luar nalar dan pikiran kita lah. Di luar ide dan Iya. Jadi ini beritanya itu rasanya menurut artikelnya, menurut di Detik Food ini ya. Itu di luar negeri, bukan di Indonesia ya. Kenapa di Detik Food sih? Jangan Sedih saya. Jadi ini tuh tentang seorang ibu-ibu penjual pisang. Gak enak ngomong pisang. Jadi dia ini jualan pisang, disembur pakai air kumur dari mulut. Bayangkan guys, jualan pisang disembur pakai air dari mulut. Nah, kenapa kok disembur pakai air kumur ya tuh?
Katanya itu buat bersihkan pisangnya. Soalnya gini loh, kalau di Indonesia itu kan biasanya orang jualan pisang itu kan ibu-ibu jualan pisang itu kan di kantung, terus standar besar ditaruh gitu kan ya. Nah ini pisangnya itu menurut Jongwiwo ya, geli aku ngomong pisang. Dia itu ditaruh di bawah semua gitu loh. Tanda-tandanya ini di bawah, terus mungkin ini dari fotonya di pinggir jalan mungkin ya. Kan mungkin kena debu atau apa, dibersihkan. Ya sewajarnya kan ya disiram aja atau disiram nggak apa-apa, nggak sih pisang disiram nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa ya, iya. dilap gitu loh ya toh. Ini kenapa harus dari Kenapa harus dari kumuran mulut gitu loh. Seberapa pede ibu ini? Mulutnya apakah bisa lebih bersih daripada Loh, sama tahu dia apa namanya, brand ambassadornya obat kumur gitu. Enggak juga ya. Jadi dia ngelambu gitu loh, kan bersih ya. Iya, amoniak semua itu munculnya. Masalahnya ini ibu-ibu itu. Aduh. Ya kan saya cowok guys, jadi kayak ibu-ibu kan males ya. Kalau cewek gitu cantik gitu, ntar kok gitu. Loh kenapa? Aku sembur dulu. Dukun ternyata. Jangan pisang yang itu, aku aja yang disembur. Itu nggak apa-apa. No comment. Iya tuh. Kamu mau nggak beli pisang itu ya? Misalnya kamu nggak ngelihat, nggak tahu ada berita seperti ini. Oh ya enak mungkin ya. Nyaman itu. Enak, terkenal ya buat ibu-ibu enak itu. sekali ini. Iki. Kita beli dulu lah. Agak pagian supaya nggak ngantri kan mungkin kan. Sampai sana nggak jadi. Ya nggak jadi, kamu nggak tahu tapi. Iya kan. Kan ibu ini kan mungkin tepat. Ada pembeli nih. Ya kan? Berarti harusnya dia tahu kan, tidak masuk akal disembur. Masa sih kok, maksudnya kok harus sampai kayak gitu? Iya, kenapa? Iya tuh. Atau mungkin dia nganggep gini. Nah, mungkin kalau dia pakai air keran, nah, mungkin di situ ada keran gitu ya. Itu malah lebih kotor. Mungkin ini tuh air mineral. Ngerti kan? tapi kenapa nggak langsung air mineralnya aja yang disiram situ? Rugi. Kan kalau jadi harus diminum dulu gitu. Iya, kalau dia kumur kan dia setengah minum kan. Maksudnya kan mulutnya basah, terus dia Gitu ya. Jadi haus hilang, pisang bersih. Pelitnya melampaui akal. Pelitnya melampaui akal itu. Lu iya tuh. Haus hilang, pisang bersih gitu. Aduh. Kalau pisangnya tuh lu air minumku habis. Iya tuh. Dia haus, nggak bisa minum. Kalau air keran nggak bisa minum, nggak bisa. Pisangnya ya mungkin takutnya kotor gitu loh, air keran kan gitu. Jadi dia mengambil jalan yang paling bijak menurut dia gitu loh kan. Bijak. Saya serahkan pada kalian deh guys. Gitu. Bijak apa enggak? Menurut saya bijak. Mungkin di rumah ya kayak gitu dia. Mungkin. Wah, kasihan ya keluarganya. Gitu kan. Aduh, makanan kotor gitu kan. Ngebu. Jadi ya menurut dia kan setiap orang loh, tapi jangan kaget loh, setiap manusia itu pasti ada sisi joroknya, betul ya? Iya sih. Cuman kita nggak tahu sisi joroknya itu yang mana gitu loh. Masalahnya ini joroknya konsumsi publik. Iya, maksudnya bukan dikonsumsi sendiri ya. Iya. Konsumsinya buat orang lain gitu loh. Tapi menurutku ini absurd banget ya. Iya sih. Coba baca nih. Itu ada netizen yang konyol. Itu biar pisangnya cepat matang, sengaja dia semprot begitu biar kenanya merata. Begitu memang kalau penjual di pasar. Masa sih guys? Please buat kalian yang mungkin bekerja di pasar atau bahkan kalian pedagang pisang, Tolong dikonfirmasi di komen atau DM langsung ke IG kita. Enggak apa-apa, aku pengen tahu. Mosok sih berarti selama iki kene tuku genda. Sing gena. Guys, enggak toh. Kemarinnya beli, wah ini masih mentah semua kok gitu kan. Oh ya udah besok ya tak datangnya. Sudah matang ya. Semua gitu. Curiga langsung ya. Iya. Tapi soalnya saya termasuk
orang yang suka beli pisang itu di pasar. Iya Bukan di sih. supermarket, Iya. bukan yang kayak ya pisang yang Sunpride. ya Sunpride apa banyak kan ya sekarang mereknya. Bukan yang kayak gitu. Jadi saya banyak pisang itu dari pasar. Tapi serius dah. Berarti enggak tuh. Semoga enggak. Semoga Enggak lah. Enggak. Nek semua kayak gitu ya enggak mungkin sampai jadi headline, enggak mungkin jadi berita viral Ada lah. juga yang komen fix yang beli pisang ini bisa kena virus corona berjamaah. Sedih Iya, sekali. sedih sih. Jadi, Aduh. aduh, orang-orang ini ya mungkin ya itulah ya mungkin alasannya yang tadi itu ya haus sama Semoga. semoga jadi dia gitu. Tapi tetap tidak dibenarkan. Iya ya jorok lah. Aduh, iki jorok berita-berita jorok yang pernah tak termasuk berita jorok sing tak baca sih. Iya. Gitu ya. Gak usah deh. Ya gimana ya maksudnya kan ya gak pernah denger aku gitu loh. Ya baru kali ini. Aku ini kadang ya, maksudnya saya ini kalau ngelihat berita kadang melihat maksudnya yang bagian yang masukin berita ini di kanal-kanal berita ini ya. Iki entuk berita tekan di awakmu. Iki tekan di. Masuknya juga detik food lagi. Iya. Orang lagi cari resep mungkin ya. Iya tuh, Bang, kamu yang masukin berita ini, kamu itu dapat dari mana? Ngono lho. Mau masukin berita sing gak jelas. Ono sing lah sembur pisang disembur sing tadi iku ya toh. Iya. Tuh ada. Wis jadi gak bener lah ini ya. Cuman ya semoga ini ya aku harapannya sih ini dibuat-buat ya. Ya paling enggak dengan ini kita bisa teliti lah ya, lebih teliti lagi untuk paling cari penjual yang lebih bener. Iya. Penjual Ya pisang. masalahnya tapi nggak meskipun- bakal tahu sih iya sebenarnya. sih, susah. Cuman susah ya memang. ya aduh ya semoga ini cuman Ya cuci lagi lah paling enggak kita. Iya, kalau beli, bener. kita cuci lagi itu yang Iya, paling tepat. cuci ya. lagi sama cuci mulut kalian itu cuci lagi. Aduh, Jadi aduh. supaya anu lah ya terjamin Ya, gitu. Jadi bersih, sampai bersih. rumah kalian jangan langsung beli misalnya jadi lu bukan saya melarang beli buah atau sayur di pasar di pinggir jalan. Enggak loh guys, itu aman menurutku. Cuman ya itu cuci lagi. Sampai tahu ya meskipun enggak se ekstrim ini disiram pakai air kumur kan di pinggir jalan itu debu apa itu loh guys itu kan juga nggak sehat gitu loh jadi ya tetap jaga kebersihan lah jadi seperti itu sih gitu yes itu yo jadi Yes. 3 berita tiga absurd. berita paling ya minggu ini soalnya apa ya minggu ini isinya ya itu Iya sih. korupsi kalau korupsi dibahas buat apa jadinya dengki nggak bagus Buat jadinya dengki gitu loh kalau aku sih ya apa ya maksudnya pasti yang ada di pikiran kalian itu pasti sama dengan di pikiran kita iya toh Udah muncul beritanya sebelum pilkada lagi ya kan. Ya, Tambah orang nambah. bahkan orang tersebut yang maksudnya korupsi ya kan sempat hadir juga di podcast Wah ya. Ya ngomong aja lah di Iya. tempatnya Om Deddy ya nggak Iya, sih iya. muncul di Om Deddy. Om Deddy-nya sampai aku di nonton Ko video. Deddy Ko Deddy. Ko Deddy itu sampai lo maksudnya ya aku sempat lihat itu sih Iya, aku sempat iya. lihat dan yo Susah sih memang nggak bisa lihat, dinilai yo Bang. kita Iya. ngelihatnya ya sebagai orang netral ya toh. Iya. Maksudnya dia ya it's a good guy lah ya maksudnya everyday man gitu loh jadi kita nggak bisa lihat cuman ternyata waduh gitu ada ya playful nah, gitu loh orangnya playful banget Jago. gitu terus yang itu kasusnya ya tuh terus ormas aduh kalau ormas Udahlah, nggak gimana ikut-ikut ya lah. saya juga nggak terlalu expert di bidang itu jadi Jadi nggak berani lah komen. jadi takutnya jadi hate speech Iya. ya toh Oh, aku iya. nggak mau jadi ya kita serahkan pada lah peraturan negara lah ya, Ya, maksudnya negara ini gimana ya melok aku warga negara yang cuman bisa ngakak gini toh jadi enggak yang bisa menghibur sedikit-sedikit. iya menghibur kecil-kecilan lah itu ya itu sih untuk corona ya wis ngono-ngono sudah ada vaksin ya Oh iya. cuman ya kemarin sempet kalau Indonesia itu kan Sinovac ya Sinovac betul. kemarin ada selingan ya vaksin
yang di Perancis atau di mana itu Iya, apa itu? ada efek sampingnya, gatal-gatal yo, apa gatal-gatal apa ya gitu. Apa kemarin ya? Pokoknya ada lah Ya pada gitu. ketika- Ya semoga kita doakan aja vaksinnya yang Iyalah, masuk di Indonesia. Apapun itu, nggak harus Sinovac ya. Mungkin nanti ada apa, ada apa. cepet Ya. beres lah semua ya. Stabil ya, Iya. stabil. Kayak waktu kita nanti misalnya kita nanti diharuskan untuk vaksin apa, yo aman-aman. Sing ayu tetep ayu, sing ganteng tetep ganteng, sing elek jadi ganteng gitu. Sing miskin. elek jadi ganteng jadi ayu gitu loh. Sing miskin. Ya, maksudnya aman lah, kita nggak ada efek samping, Ya. tetap sehat dan akhirnya pandemi ini bisa kelar gitu. Itu tok wis harapannya. Oke. Wes itu dulu untuk 3 berita terviral dalam minggu ini. Kita ketemu lagi di Gokrik yang selanjutnya di berita-berita yang paling gila selanjutnya. Oke. Ciao, bye bye.